Topik yang akan saya bahas adalah pneumonia, yaitu radang paru-paru. Pokok pembicaraan saya adalah tentang penyebab pneumonia, pengobatan pneumonia, dan pencegahan pneumonia. Apa itu pneumonia? Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantong udara di salah satu atau kedua paru-paru. Kantong udaranya ini bisa berisi cairan atau nanah yang menyebabkan batuk, panas, menggigil, dan sesak napas. Gambar kiri memperlihatkan paru-paru. Gambar tengah, bagian atas, memperlihatkan alveoli yang normal berisi udara. Sedangkan gambar tengah, bagian bawah adalah pneumonia, yaitu peradangan paru-paru dengan alveolinya berisi cairan nanah. Gambar kanan adalah paru-paru yang sehat dengan trachea, batang tenggorokan, saluran bronchus, dan bronchioli. Berdasarkan lokasi peradangan pada paru-paru, pneumonia dibagi menjadi inflamasi bagian atas paru, inflamasi bagian tengah paru, dan inflamasi bagian bawah paru. Apa penyebab pneumonia? Penyebab pneumonia dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu oleh bakteri, dikenal sebagai bakteria pneumonia. Oleh virus, dikenal sebagai viral pneumonia, contohnya COVID. Oleh fungi atau jamur, dikenal sebagai fungal pneumonia. Nah, bakterinya bisa ada bakteri yang gram positif atau gram negatif. Contohnya, Pseudomonas, Mycoplasma pneumoniae, pneumocystis, Cryptococcus, Aspergillus, Candidiasis, dan Coccidioidomycosis. Gambar kiri memperlihatkan berbagai macam bentuk kuman yang menyebabkan pneumonia. Yang atas adalah Diplococcus, Staphylococcus, Streptococcus, yang tengah Pseudomonas, Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TBC, Clostridium tetani, Salmonella typhi, Treponema, Vibrio, dan Spirillum. Apakah pneumonia dapat menular? Pneumonia yang disebabkan oleh bakteri atau virus itu dapat menular. Sedangkan pneumonia yang disebabkan oleh inhalasi asap kimia itu tidak menular. Penularan infeksi melalui udara yaitu droplet infeksi dari batuk atau bersin dari penderita pneumonia. Bisa juga dari debu-debu ventilator yang AC atau dari ruangan dengan sirkulasi udara yang kotor. Nah, penularan ini lebih mudah bila ada komorbid. Misalnya ada asma, ada COPD, yaitu chronic obstructive pulmonary disease, atau ada penyakit jantung atau penyakit kanker. Apa gejala pneumonia? Gejala pneumonia dapat timbul secara mendadak dalam 24 sampai 48 jam atau timbul lambat beberapa hari kemudian. Masa inkubasi pneumonia Mycoplasma adalah 2 sampai 4 minggu. Nah, gejala utama pneumonia, gejala sistemiknya bisa panas tinggi, menggigil. Paru-parunya terjadi adanya batuk dengan sputum atau dahak kental, bisa berwarna kuning, hijau, ada sesak napas, sakit dada, dan bisa batuk darah. Ototnya terjadi kelemahan otot dan nyeri otot. Sedangkan otaknya bisa kena sakit kepala, hilang nafsu makan, dan perubahan suasana hati. Jantungnya detak jantung cepat, lambungnya ada nausea, ada muntah, kulitnya kebiruan, sifat lekat. Pada pneumonia bakteri, itu biasanya panasnya tinggi dengan batuk basah. Sedangkan
pneumonia virus itu biasanya panasnya tidak begitu tinggi dan ada batuk kering. Bagaimana diagnosa pneumonia? Diagnosa pneumonia adalah dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, yaitu darah lengkap, disertai dengan pemeriksaan kuman mikrobiologi. Pulse oximetry, yaitu untuk mengukur oksigen dalam darah. Pemeriksaan X-ray torak, yaitu ronsen torak, untuk melihat kelainan paru-paru, dibantu dengan CT scan, yaitu melihat adanya komplikasi pneumonia, adanya abses atau nanah, adanya pleural effusion, dan adanya pembesaran kelenjar limfa. Gambar kanan atas adalah foto ronsen X-ray torak memperlihatkan adanya bercak-bercak putih infiltrat pada peradangan paru-parunya. Bagaimana terapi pneumonia? Jadi, obat utamanya adalah diberikan antibiotik. Lalu bisa diberikan analgesik antipiretik, contohnya paracetamol, ini secara simptomatis untuk menurunkan panas atau sakitnya. Diberikan suplemen turmeric, probiotik, jamur resi untuk meningkatkan imun sistemnya. Bisa ditambahkan N-acetyl-cysteine, yaitu memperbaiki peradangannya. Diberikan vitamin C yang dapat berperanan untuk modulasi resistensi terhadap infeksi kumannya. Diberikan vitamin D3, itu meningkatkan imun sistemnya. Dianjurkan minum air putih hangat untuk melegakan tenggorokan dan mengencerkan mukusnya. Nah, batuk untuk keluarkan dahak dan bisa dibantu dengan menyedot dahaknya. Obat utama antibiotik untuk orang dewasa adalah diberikan makrolit antibiotik seperti azitromisin atau eritromisin. Sedangkan untuk anak-anak dengan amoxicillin. Obat yang terbaik untuk Pseudomonas aeruginosa adalah murapafadin. Murapafadin adalah merupakan drug of choice, yaitu diberikan dosis tunggal 4,5 mg per kilogram berat badan, diberikan 2 jam infus. Atau dengan ceftazidime. Ceftazidime ini merupakan juga drug of choice, diberikan 1 gram intravena atau intramuskulus setiap 8-12 jam, penetrasinya baik ke rongga subarachnoid. Nah, terapi permulaan terhadap pasien sakit berat termasuk aminoglycoside intravena. Nah, bisa juga diberikan ciprofloxacin, yaitu 2 kali 500 mg per hari. Ini kombinasi dengan nebulizer. Ciprofloxacin ini cocok sebagai obat tunggal Pseudomonas dengan toleransi baik. Follow up setelah 6 bulan, 75% sukses dan 49% kumannya hilang. Bisa juga diberikan obat imipenem. Imipenem ini 2 kali 250 sampai 500 mg intravena untuk 14 hari. Dikatakan 78,5% itu efektif. Lalu boleh diberikan azitromisin, yaitu 1 kali 500 mg untuk 5 hari. Terhadap Pseudomonas aeruginosa chronic lung infection pada pasien cystic fibrosis. Nah, bagaimana pencegahan pneumonia? Yaitu dilakukan suntik vaksin, yaitu dengan vaksin Pneumovax 23 dan juga dengan flu vaksin. Kebersihan lingkungan, hindari polusi udara, diet sehat dan gaya hidup yang sehat. Minum air putih hangat untuk mencegah dehidrasi dan sebagai pengencer mukus. Olahraga yang teratur dengan jalan kaki 20-30 menit per hari. Tidur malam cukup 6-8 jam per hari dengan kualitas tidur yang baik. Hindari stres, hindari merokok,
dan ruangan penuh dengan asap rokok, hindari alkohol, hindari kopi, dan hindari produk susu karena dapat menambah mukus. Nah, vaksin pneumovax 23 itu mengandung 23 varian bakteri pneumococcus. Diberikan pada lansia di atas 65 tahun, satu kali suntik untuk seumur hidup. Sedangkan vaksin flu itu diberikan 1 tahun sekali untuk mencegah pneumonia yang disebabkan oleh flu virus, terutama pada penderita komorbid, diabetes, asma, COPD, ada chronic pulmonary disease, ada kanker, dan sistem imun yang lemah. Nah, kebersihan lingkungan yaitu ventilasi udara, ruangan AC bersih, filter AC dan ventilator, bebas dari debu yang kotor, terus memakai masker untuk membersihkan ruangan. Nah, bagaimana prognosis pneumonia? Penyembuhan umumnya dikatakan dalam 1-2 minggu. Bagi yang berat bisa sampai 1 bulan atau lebih. Nah, di sini perkembangan penyakitnya, sakitnya adalah melalui stadium kongesi, stadium hepatisasi abu-abu, dan stadium resolusi. Dengan olahraga yang teratur, dengan jalan 20-30 menit per hari pada lansia, itu cukup baik untuk menurunkan angka mortalitas pneumonia. Sekian, terima kasih, dan salam sehat. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe.